Bang Maon tadi masih jualan tapi belum ada gol. Masih belum bersabit. Janji ya. Ya. Iya. Nama saya Mas Rubeni atau dipanggil Heru. Saya tinggal di Baides Manjungkan. Informasi tentang masa pembangunan lapangan sepak bola di Jokat ini, itu saya mendapat informasi dari dua narasumber. Yang pertama, Bapak Haji Mohamed Rajo Fawiro, beliau mantan Komandan Lutepra Jongkat. Kemudian yang kedua, Bapak Imam Basuni Muhammad Arif, beliau adalah Imam Besar Masjid Muafikin pada saat itu. Menurut mereka berdua bahwa tanah lapangan bola ini pernah dihibahkan dan dihibahkan oleh Bapak Ambo Pasir kepada penggawa Jungkat, yaitu pada tahun 1940, dan kemudian pengerjaannya pelaksana itu pada tahun 1965. Itu atas dasar desakan atau permintaan permohonan dari masyarakat untuk membuat lapangan sepak bola yang ada di Kampung Jungkat pada saat itu. Sebetulnya lapangan bola Kampung Jungkat itu ada, yaitu di pelabuhan, namun tidak memadai karena rendah dan becek, dan sering terjadi kebanjiran sehingga tidak dilayaknya, sehingga pertandingan sepak bola pada saat itu selalu ditunda. Oleh dasar itulah maka masyarakat di Jongkat mengajukan kepada Bapak Haji Mohamed Rajo Fawiro untuk melakukan pembangunan lapangan sepak bola di Jongkat. Maka inisiatif daripada masyarakat itu diteruskan oleh Pak Haji Mohamed RHP kepada Pak Imam Basuni, dan beliau itu juga sebagai Imam Masjid Muafikin, beliau juga bekerja di Balai Desa pada saat itu sebagai LSD, Lembaga Swadaya Desa. Jadi beliau tahu persis tentang masalah adanya wakaf atau hibah dari Ambo Pasir kepada Bapak Penggawa pada saat itu, Bapak M. Said. Maka direncanakan untuk menemui penggawa Jungkat itu pada saat setelah sholat zuhur. Nah, setelah zuhur mereka datang ke Balai Desa. Cuma sayangnya pada saat itu hanya yang ada juru tulis, yaitu Bapak M. Ali almarhum. Kemudian karena tidak ada penggawanya, mereka langsung pergi ke rumah penggawa untuk meminta keterangan apa benar tidak ada hibah atau wakaf dari Ambo Pasir kepada penggawa M. Said. Nah, kemudian mereka pergi bertiga. Sesampai sana memang kenyataan memang benar. Maka dijanjikan besok akan saya tunjukkan tanah yang diwakafkan atau dihibahkan oleh Ambo Pasir kepada M. Said. Mereka bertiga pergilah di lapangan ini dan sekarang di sini, dan kemudian mereka berunding untuk rencana pembangunannya. Maka diundanglah oleh Pak Imam Basuni, karena beliau adalah RT Balai Desa, mengundang RT yang semuanya berjumlah 18 RT.
Maka rapat dengan keputusan bahwa pembangunan akan dilaksanakan akhir bulan Oktober tahun 1965 dengan dikerjakan oleh masing-masing satu RT itu menumbangkan pohon kelapa 3 pohon kelapa dengan punggung-punggungnya. Dari oleh ahli waris, cuma ada pesan daripada Ambo Tulu atau Ambo Ali bahwa ini tanah yang diwakafkan oleh orang tua kami dan jangan tanda petik untuk mengambil ataupun menggunakan tanah yang lain. Jadi jawab oleh penggawa M. Said, insya Allah tidak akan kami lakukan untuk mengambil tanah lain. Sesuai dengan amanah, sesuai dengan wakaf itu yang kami lakukan. Maka sebagai pasum, ya, sebagai pasum, fasilitas umum. Jadi tidak ada dari tahun 40 sampai sekarang tidak ada baik dari penggawa M. Said yang menyatakan ataupun masa menyatakan bahwa lapangan bola ini milik pribadi dan milik masyarakat. Dan ini semuanya milik masyarakat. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada penggawa sampailah sekarang ini yang mengatakan ini milik bapak kami, ini milik kakek kami, ini milik datuk kami. Tapi ini adalah milik masyarakat Desa Jungkat. Itu. Jadi untuk ini saya sampaikan, saya sebagai pribadi Mas Ruby ini berani menganggap sumpah di pengadilan dan atau saya di atas kitab suci saya karena saya orang Islam, di atas yang Al-Quran. Saya siap dan saya bersedia. Karena pernyataan ini saya dapatkan dari 2 orang betul-betul pelaku sejarah pada saat itu. Yang pertama Bapak Haji Muhammad Rajo Fakiro almarhum, dan kedua Bapak M. Basuni M. Arif almarhum. Karena Bapak Basuni adalah imam besar Masjid Muhammadin dan Masjid kalau sekarang ini Masjid Salbul Kahfi. Jadi maka saya berani data-data yang mereka sampaikan, informasi yang saya sampaikan kepada saya itu betul-betul akurat, betul-betul bisa untuk dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus lapangan sepak bola Dharma Bakti Jungkat, akan melakukan upaya hukum karena kami menganggap sertifikat dari pihak sebelah itu cacat secara formil. Dan kami juga akan melakukan upaya pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah di Kalimantan Barat untuk menghapuskan dan untuk menghukum atau mengeksekusi mafia tanah di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Hari ini, setelah aksi damai ini, kami akan mendatangi juga BPN di Kabupaten Mempawah karena kemarin kita juga sudah menyampaikan pengajuan pemblokiran sertifikat atas nama Dewi Navia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dilaporkan ke Polda, Pak, Kalimantan Barat? Belum. Kita langsung ke Kejati, Pak, nanti, Pak. Di Satgas Mafia Tanahnya. Kenapa dari pihak BPN bisa untuk saat ini untuk mengkaji ulang lagi lah untuk penerbitan sertifikat? Sangat disayangkan mengingat saya selaku perwakilan di sini yang asalnya juga berasal dari Desa Jungkat sudah pernah menikmati dalam hal ini sebelum saya lahir juga. Tanah ini adalah memang merupakan lapangan yang sudah sangat dinikmati untuk menjadi fasilitas umum seperti yang diterangkan daripada Bapak Heru, bahwa tanah ini ketika 17 kita adakan dilakukan untuk upacara, juga kegiatan-kegiatan pada pramuka juga sering digadakan tenda di sini. Jadi sangat disayangkan, dan dalam hal ini saya selaku perwakilan di sini mengharapkan BPN untuk mengkaji ulang proses penerbitan sertifikat itu. Kenapa selama beberapa tahun yang lalu sudah kita nikmati, 2011 itu akan ada diterbitkan. Apakah itu sesuai prosedur? Nah, mungkin itu yang akan saya pertegaskan untuk BPN mengkaji ulang lagi penerbitan sertifikat itu. Dari komisi berapa, Bu? Saya kebetulan dari Komisi 2, Pak. Nama? Nama Hajasri Tuti Amalia. Dari Ibu tuh Komisi 2 sama itu sama Bapak
Ini posisi lapangan sepak bola Jungkat ini seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat sekarang ini memang keadaannya boleh katakan setengah mati lah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pertama karena akibat dari pandemi corona itu menyebabkan dalam 2 tahun ini, jadi sehingga aktivitas pun untuk dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan, baik untuk masyarakat umum, untuk kegiatan-kegiatan apapun, termasuklah hari-hari besar nasional itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena ini pandemi. Tapi kalau memang udah pandemi corona ini sudah berakhir, saya kira aktivitas daripada lapangan bola Dharma Bakti Jungkat ini tetap akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pak, seperti apa sih status tanahnya sebenarnya? Nah, status tanah inilah, karena dari awal itu kan ada hibah dari Bapak Ambo Pasir kepada penggawa kampung Jungkat ini, yaitu Bapak Sangit Waduriau pada tahun 1940. Dari 1940 ini kan udah diserahkan sehingga sampai kepada tahun 2011 baru ada sertifikat kan, ceritanya seperti itu kan Pak. Yang mau saya tanya, dari 1940 ke 2011 ini ada nggak ahli waris yang menggugat atau apa yang menyatakan bahwa ini tanahnya milik kami gitu? Itu terjadi pada tahun 2009 ada yang mengaku dirinya adalah ahli waris. Yaitu kalau tidak salah namanya, saya lupa, yaitu Pak Wan Hasim atau Wan Kasim. Dia menyampaikan bahwa ini hak miliknya di kantor Desa Jungkat. Dan kami datangi, kami tanya, dan saya sendiri yang nanya langsung dengan pada beliau, kalau Anda punya surat asal, saya bilang, tolong tunjukkan kepada saya. Dan beliau menunjukkan itu tahun 36. Nah, bagi anehnya bagi saya, kalau tahun 36 itu dalam bahasa itu memang Anda ahli waris, saya bilang gitu. Tunjukkan SK penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Bawa ke 2011. Iya, kemudian itu, dan kemudian 2011 muncullah sertifikat. Di tanggalnya tuh pendaftarannya ya dari sertifikat tuh tanggalnya 20, kemudian surat ukurnya tanggal 28, kemudian registrasi tanggal 28, penerbitan juga tanggal 28 Desember 2011. Nah, situ kan kalau kita lihat kan cacat hukum, ada apa sebenarnya? Sertifikatnya atas nama siapa Pak? Atas nama Dewi Anafia. Dewi Anafia ini siapa? Dewi Anafia dia katanya adalah cucu angkat daripada Ambo Pasir. Maka waktu debat kemarin pun saya minta, kalau memang Anda sebagai ahli waris cucu angkat, tolong buktikan kepada saya yang paling kuat itu ada dua dokumen yang betul-betul menguatkan oleh kami sebagai masyarakat Desa Jungkat sekarang ini, yaitu pertama itu tahun 1971 Ambo Tulu atau Ambo Pasir. Beliau ini adalah anak kandung daripada Ambo Pasir. Beliau itu menyerahkan, menghibahkan, mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran 50 kali 50 untuk itu PLPM, ya, PLPM atau sekarang SKB atau PLKB. Nah, dan di situ dikatakan oleh Ambo Tulu sebelah timur itu berbatasan dengan sepak bola. Satu. Yang kedua, surat jual beli antara Hajah Fatimah dengan Bapak Sofian Mat Kamar dengan luas apa itu ada dokumennya saya lupa. Juga sebelah timur itu berbatasan dengan lapangan sepak bola. Nah, yang satu anak dari Ambo Pasir. Kok si Harso ini siapa sih Pak? Nah, saya juga bingung siapa si Harso. Tahu-tahu dia datang WA kepada kawan, kepada adik saya. Itu katanya masalah juga harus bayar utang 400 juta. Kemudian ke depannya lagi katanya tahun depannya mau disewakan 1 miliar. Nah, kami bingung siapa si Harso. Kami juga tidak kenal. Ketemu pun sampai saat ini tidak pernah ketemu. Nah, tak tahu dia mengklaimkan bahwa dia yang punya. Apakah dia termasuk wali waris dan atau tidak, itu kita pun tidak tahu. Saya baru kali sudah menyampaikan untuk mediasi. Saya sudah sampaikan kepada Kepala Desa sekarang, tolong mediasikan kami, masyarakat atau pengurus lapangan sepak bola dengan
Pak Hasso ini kami harus tahu apa kapasitas beliau itu sebagai apa gitu. Tak tahu dia buat WA bahwa bayar hutang. Jadi sampai saat ini Ada menyampaikan sih Pak, yang bersangkutan ini bahwa dia merupakan pemilik sah saat itu. belum ada. Padahal yang tahun 2011 ini ada sertifikat atas nama yang tadi itu Pak. Nah, Oh, nama tidak ada dia. dia. Iya, kita belum tahu karena dia tidak ketemu. Nah, kalau dia ketemu baru kita tahu oh ini. Sudah kami sampaikan gini, macam ini. Sekarang Pak. Ya, Oh Pak, berarti untuk warga sini belum ada ketemu dengan Seharto ini ya? belum. Dan berarti untuk sertifikat ini masih atas nama di Dewi Amalia. Anavia. Dia itu ya. Untuk Dewi Hanafiah sendiri apa sudah ketemu Pak ya tapi? Udah, karena kita udah ketemu di. Si Dewi Hanafiah sendiri tanggapannya atas hal tersebut. Enggak ada. Setelah kita di DPRD itu tidak ada pendapat. Karena beliau ini Mardia, atas nama Mardia itu adalah juga termasuk ahli waris diakui. Karena beliau itu anaknya Amo dulu. Salah satu ahli waris memang di tanah ini. Iya. Posisinya Pak? Ya, posisinya sebagai penata lapangan. Dan dulu saya pernah juga menjadi ketua pengusaha lapangan. Dalam hal ini minta pengkajian ulang lagi Pak untuk penerbitan itu sesuai prosedur atau tidak Pak. Betul itu ahli Dasarnya waris, apa, gitu, gitu. dasarnya apa gitu ya Pak. Itu sangat disayangkan. Ada pemanggilan Bu untuk BPN Bu untuk menanyakan hal-hal kayak gitu. Mungkin dari Karena Dewan itu sendiri kan kalau ada audiensi. Dewan sendiri kan. Dewan kalau untuk saat ini enggak Pak. Karena kan saya waktu itu menjabat pada 2017. Otomatis kan proses waktu itu kan di 2012 saya tidak menggiring. Untuk saat ini apa nih Bu, langkah dari Langkah dari Dewan. DPR sendiri Bu untuk membantu masyarakat ini Bu? Kalau untuk membantu masyarakat ya paling saya ingin dari BPN itu mengkaji ulang lagi untuk penerbitan itu sudah benar atau tidak gitu ya Pak ya. Ada nggak upaya pemanggilan BPN nanti? Nah, kalau saat ini belum karena kita pengajuan secara resmi dari warga juga belum sampai saat ini Pak. Nah, hanya sebagai perwakilan dari Desa Jungkat ini kan saya berdiri atas nama warga lah. Oh, iya. Pengaduan masyarakat. Berarti Ibu berdiri atas nama warga, oke. Ya, Di sini, berarti kan Ibu selaku anggota DPR Kabupaten Mempawah ya. ya. Jadi apa sih tanggapan Ibu selama dari 1940 ke 2011 Dewan sampai sejauh ini belum ada respon kepada permasalahan sengketa lapangan sepak bola dengan Pak Hasso ini Bu? Gimana ya Bang ya kalau dalam hal ini kan untuk Dewan pernah manggil itu di 2000 berapa? Nah, 2011 2012 karena saat itu kan saya belum ini Pak, belum menjabat Pak. Cuman karena kronologi saat ini saya dengar dari kawan-kawan juga dari warga mengadukan macam mana nih dari pihak BPN 2011 sudah mengeluarkan. Nah, kata saya bilang oh udahlah nanti kalau untuk mempertegas yang seperti apa paling kita minta BPN mengkaji ulang aja Pak. Oh, BPN hanya diminta mengkaji ulang, Nah, berarti mengkaji ulang, tidak ada gitu, pemanggilan untuk BPN nanti ke depannya. Kalau Bu, untuk dalam pemanggilan itu kan kita sesuai prosedur aja Pak sekarang, sesuai Oh. proses aja yang berjalan gitu kan Pak. Dengan Hermali. Oke, terima kasih. Dari Bu ya. Dari Pak Fraksi Golkar saya. Fraksi Golkar. Nah, Komisi berapa? Saya Komisi 2. Komisi 2. Berarti bidang Nama saya Ruramdani Esa. Sebagai abang untuk posisi di masyarakat itu, Kita dari kuasa hukum. Bang, untuk terkait langkah hukum dari masyarakat sendiri Bang terkait lapangan sepak bola Jungkat yang saat ini disengketakan seperti apa sih Bang? Jadi langkah yang kami ambil saat ini pertama kali kita mengajukan pemblokiran sertifikat ke BPN Mempawah karena dugaannya itu adalah sertifikat yang bersangkutan ini cacat secara formil. Jadi upaya selanjutnya yang kita ambil ini pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah yang baru-baru ini diputuskan, bahkan mereka sudah raker juga. Kita akan melakukan upaya pelaporan ke mereka. Bang, untuk bukti-bukti dokumen sendiri secara administrasi untuk menguatkan bahwa ini memang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan bukan pribadi, seberapa lengkap Bang bukti-bukti? Sudah katakan lengkap. Dan memang menguatkan Bang ya untuk Ya, maksudnya menguatkan. Karena kita nggak mau salah langkah juga dalam hal ini. Kita memperjuangkan lapangan sepak bola ini sebagai fasilitas umum. Karena dari tahun 65 memang ini adalah lapangan sepak bola Jungkat, ikonnya Desa Jungkat yang dipergunakan untuk fasilitas umum, baik itu bermain bola, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Bang, dasar dokumen-dokumen yang ada untuknya seperti apa untuk memperkuat ini? Dokumen yang ada untuk kebijakan masyarakat. Untuk dokumen udah kita siapkan semua Pak. Mungkin saat ini sudah kita siapkan, akan kita lakukan upayanya nanti.
Mungkin demikian dari saya. Bentuknya apa tuh bang? Apakah sertifikat atau apa gitu bentuknya? Bentuknya itu ada semacam surat ibah dan Surat ibah juga ya. berarti memang bukti-bukti memang otentik yang menguatkan bahwa ini untuk masyarakat bang ya? baik. Bang, ini kan tadi ada warga menyebutkan ada Harso dan lain sebagainya, ada nama itu bang. Nah, itu seperti apa sih bang posisinya saat ini bang? Justru saya pribadi ingin menanyakan hal tersebut. Siapa itu Harso? Karena kami nggak jelas juga apa dasar mereka yang mengklaim bahwasanya tanah ini atas pemilikan ini dan lain sebagainya. Lalu berarti yang bersangkutan itu menghubungi pihak pengurus lapangan bang ya? Ya. Dan pihak pengurus lapangan sendiri tidak mengenal juga dan Ya, sampai tidak saat ini mengenal. apakah juga dari pihak tim kuasa hukum sudah menemui yang bersangkutan tuh bang? Tidak. Untuk saat ini kemarin diundang di Polda Kalbar. Undangan itu berupa klarifikasi. Klarifikasi karena katanya saudara Harso itu pernah mengutus utusannya ke lapangan sepak bola ini untuk melakukan upaya pemagaran. Di sini kawan-kawan dari pengurus lapangan sepak bola aneh, ini ada apa gitu, kok langsung dipagar, sementara ini adalah lapangan sepak bola Jungkat, fasilitas umum, aset desa. Nah, setelah itu kita bingung juga, tiba-tiba ada surat undangan klarifikasi ke Polda Kalimantan Barat. Nah bang, untuk pemasangan atau pemagaran itu kapan sih bang? Kira-kira? Dalam bulan lalu. Oh berarti hal itu yang memicu keresahan warga masyarakat ini Iya. bang ya? Baik. Itu berapa orang bang yang melakukan upaya untuk pemagaran sini bang? Ramai? Detailnya berapa orang kita nggak tahu. Yang jelas kemarin ada beberapa utusan dari mereka dan pekerja. Oke, terima kasih bang. Bang siapa? Heru Ramdan. Baru udah dari. Apa? Macet nyala. Sewanya nih.